Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha wa bi ulumiha. Amin. Walladhi yadbitu nafsahu inda haddiha fala tatajawwazul halala ilal haramati wala tatruku ta'ati hada yu'addu minal jihadi kama fi hadisi. Walladhi yadbitu nafsahu, barang siapa yang menjaga jiwanya, inda hadiha, pada batasan-batasannya, pada ketentuan syariat, fala tatajawazul halala ilal haram, maka jangan dia melampaui batas halal kemudian dia mengerjakan yang haram. Wala yatruku ta'ati, dan juga jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Hada, ini yu'addu minal jihad, ini tergolong, dinilai juga sebagai jihad, sebagaimana kama fi hadisi Fadalata bani Ubaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan sahabat Fadalah bin Ubaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Seorang mujahid, orang yang berjihad, ialah orang yang bersungguh-sungguh, berjihad melawan nafsahu, melawan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah azza wa jalla. Kemudian qala Ibnu Battalin kama fi Fathil Bari, jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmalu. Berkata Ibnu Battal sebagaimana dinukil dalam Fathul Bari, beliau berkata, jihadnya seseorang melawan jiwanya, melawan dirinya sendiri, ini merupakan jihad yang paling sempurna. Qala Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma, sedangkan orang yang takut kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa, dan mengekang, melarang jiwanya dari mengikuti hawa, sesungguhnya baginya surga tempat kembali. Kemudian wal a'da'u salasatun kama dzakara dzalika ba'dul a'immati, musuh-musuh a'da ini ada 3. Musuh manusia itu ada 3, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian imam, sebagian ulama. Al-awwalu al-aduwu, ya, ini benar-benar musuh. Dalam artian adalah lawan, musuh, lawan yang menyerang kita, yang kita melawan mereka. Yang kedua adalah asyaitanu, syaitan. Yang ketiga adalah an-nafsu, jiwa.
Fannafsu utwatun li'annaha tad'u ila ladzatiha wa syahwatiha fahiya fi dakhili jawfi sahibiha fakama anna indahu a'da'un fil khariji indahun a'da'un fit dakhili. Jiwa ini merupakan musuh kita karena dia menyeru, mengajak kepada kelezatannya, ya, hal-hal yang melezatkan jiwa, dan juga syahwatnya, kesenangan. Wahya fi dakhili jawfi sahibiha, dan jiwa itu berada di dalam pemiliknya. Jadi jiwa itu kan pada diri kita. Fakama anna indahu a'daun, sebagaimana seseorang itu memiliki musuh di luar, ya, lawan, maka dia juga mempunyai musuh yang berada di dalam dirinya. Wa inna tazkiyatan nufusi ladzatun ahammiyatun balighatun qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya penyucian jiwa ini memiliki ahamiyatun, kepentingan, urgensi yang sangat besar. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka akan bahagia, selamat, falah, ya, selamat, man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba, dan akan merugi, man dassaha, orang yang membiarkan jiwa itu bersenang-senang saja. Wa bitazkiyatin nufusi yaqmi'u syaitana wa yunalul jinana biidnillahi rabbil alamin subhanah. Dengan mensucikan jiwa, maka kita akan mengalahkan syaitan dan akan meraih jannah atau surga Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa hunaka khasaratun a'zamu min an yakhsiral insanu nafsahu al-karimata alaihi. Dan di sana tidak ada kerugian yang lebih besar daripada dibanding ketika manusia itu merugi di dalam jiwanya yang mulia. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwa al-khusranul mubin. Katakanlah, wahai manusia, innal khasirina, sesungguhnya orang yang merugi ialah orang-orang yang merugi pada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya pada hari kiamat.
ala ketahuilah, maka hal itu, kerugian itu merupakan kerugian yang sangat jelas, yang sangat besar. Walihada alaina an nuhasiba anfusana qabla an tuhasiba, wa hadha ablagu fi ta'siri 'alaiha. Maka wajib bagi kita untuk menghisab, untuk bermuhasabah, untuk menghitung diri-diri kita sebelum kita sendiri menghitung orang lain. Maka ini ablag, akan lebih besar pengaruhnya alaiha, ya, bagi jiwa kita. Hatta qala syairu ma la nafsi misluha laimun wa la sadda faqri mithlu ma malakat yadi. Tidak ada ma nafsi mislu laimun, tidaklah ma nafsi, tidaklah jiwaku lama mencela sebagaimana celaan orang yang mencela, wala sadda fakri mislu ma malakat yadi, sebagaimana fakri, kefakiranku, sebagaimana yang dimiliki oleh tanganku. Wa nafsu hiya tuhibbur riyadata warrafahiyata. Dan jiwa ini, dia itu menyenangi riyadah warrafahiyata, menyenangi olah riyadah, wisata, jalan-jalan. Wala haqqun fi hududi syar'i kama fi sahihaini. Jadi jiwa kita itu juga menyenangi untuk riyadah, piknik, warrawahiyata, berwisata, wala haqqun fi hududi syar'i, dan bagi jiwa ini juga memiliki hak di dalam hudud, aturan syariat, kama fi sahihaini, sebagaimana yang dijelaskan dalam sahihain. Wa ghairi hima an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan bagimu sendiri, bagi jiwamu sendiri, atasmu memiliki hak. Wassihatu la tadumu wala budda an yu'aqibaha suqmun walau lam yakun illa kibaru sinni fa inna kabira sinni yu'aqu 'anil amali bisababi syaykhati allati qad halat bihi. Dan kesehatan itu tidak akan terus menerus, maka pasti akan menimpa sakit, kalaupun tidak pernah.
misalkan kita sehat terus, pasti akan mengalami kibarus ini, lanjut usia, tua. Jadi lanjut usia, berusia lanjut itu akan menghalangi dari amal. Disebabkan ya karena ini syekhu khati, ya karena sudah lanjut usia, amal yang bisa dikerjakan pada masa muda belum tentu bisa dikerjakan pada masa tua, ya. Yasurul fata tulus salamati wal baqa, fa kaifa tara tulas salamati yaf'alu. Yaruddul fata ba'da tadali wasihhatin, yanu'u idha ramal qiyama yuhmalu. Seorang pemuda ini yasurru, senang dengan tulus salamah, keselamatan, kesehatan, wal baqa, kekuatan yang panjang. Bagaimana engkau melihat? Fa kaifa tara tulas salamati yaf'alu. Engkau melihat kesehatan yang panjang, yaf'alu, maka dia melakukan pekerjaan itu. Kalau sudah tidak muda, ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan ketika sudah tua. Fasihatu tu'inul maufiqa ala syu'uni dinihi wa dunyahu. Kesehatan itu membantu untuk mengerjakan perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. Waqad qalas as-siddiqu Abu Bakrin radhiyallahu anhu kama inda Ibni Majah bisanadin hasanin, sallallahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairun minal mu'afati. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Siddiq, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana yang diriwayatkan di Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sallallahu wahai orang, wahai manusia, mintalah kepada Allah al-mu'afata, kesehatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini, karena seseorang tidak diberi, ya, setelah dia diberi keyakinan, itu lebih baik daripada kesehatan. Wa ma min insanin taqiyyan farata fi waqtihi wa sihhatihi wa lam yaqtanimha illa nadima wa dahsyurun wa hazina wa baka was-sa'idu man ittiyadha bi ghairihi wa laysa min ittihadu bihi ghairuhu, man ittihadu bihi ghairahu. Betapa banyak insanin taqiyyin, berapa banyak orang yang taqi, bertakwa, farata fi waqtihi, dia menyia-nyiakan waktunya, meremehkan waktunya dan kesehatannya, dan dia tidak memanfaatkannya. Ila nadima, kecuali dia akan menyesal, khasara, merasa merugi dan merasa sedih dan menangis. Wasaidu,
itti'adha bi ghairihi. Dan orang-orang yang bahagia ini adalah orang yang memberikan peringatan bi ghairihi. Manit ta'adha, orang yang ternasihati dengan kondisi selainnya dan bukan yang selainnya ternasihati dengannya. Wadzalikal faragu sayuslabul yauma au qadan. Dan demikian juga al-farag, waktu luang, ini akan hilang entah hari ini atau besok. Lihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda Muslimin min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Waktu luang itu akan hilang entah hari ini atau besok. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran yabi'u dinahu bi aradin minat dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah ke qita'il, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, seseorang itu bisa menjadi mukmin di waktu pagi, wa yumsi kafiran, sedangkan pada waktu sore atau waktu malam dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minat dunya, dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Wa kana min tawjihatil walidi rahimahullah ijtahidu qabla an ta'tikumus sawarifu. Dan di antara wejangan taujihat, petunjuk arahan dari al-walid yakni Syekh Muqbil rahimahullah, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian sebelum datang kepada kalian sawarif, penghalang-penghalang, hal yang memalingkan, maka kalian harus bersungguh-sungguh. Thayyib, barakallahu fikum.